Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sekarang kita masih bisa dipertemukan oleh Allah di sebuah konten pada channel Pondok Pesantren Keramat. Sebentar lagi kita akan berjumpa. Kita akan menyambut dengan Idul Adha, yang mana seperti telah lazim di lingkungan kita, apabila telah datang bulan Dzulhijjah, banyak dari segerombolan orang, baik kaum muslimin maupun kaum muslimat, yang ingin menginfakkan, ingin mengorbankan hartanya mereka digunakan untuk berkorban. Tentunya semua itu perlu ilmu agar ibadah kurban kita menjadi ibadah kurban yang baik dan sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh syariat. Bukan berarti ibadah kurban kita selama ini tidak baik, tapi kita harus terus memperbaiki ibadah kurban kita agar sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh syariat. Semoga pada konten Kupas Tuntas kali ini, permasalahan yang telah berada di benak kita bisa terjawab, bisa terkupas secara tuntas pada konten malam ini. Dan alhamdulillah pada konten Kupas Tuntas kali ini kita bisa ngobrol beberapa menit ke depan bersama salah satu guru di Pondok Pesantren Keramat, yakni Ustadz Syukron Azali SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Pak, sambil diminum kita ngobrol santai-santai aja. Jadi begini Pak, bincangan syariah ini kita bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama yakni pandangan umum seputar ibadah kurban. Untuk sesi yang kedua, pertanyaan seputar masalah yang sering ada di dalam masyarakat. Mungkin kita langsung masuk kepada sesi yang pertama, yakni pemaparan tentang pandangan umum seputar ibadah kurban. Kalau menurut Bapak, apa sih ibadah kurban itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Keramat, pengurus Pondok Pesantren Keramat yang saya hormati semua, santri-santri Keramat, dan tidak lupa yang saya hormati pula pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, kali ini singkat saja karena tadi untuk membahas tentang kurban ya. Tentang kurban, kita setelah ini akan memasuki hari raya besar. Istilah dalam kita itu istilah hari raya besar atau Idul Adha ya. Nah, kaitannya dengan ini memang ada ibadah yang sangat diutamakan, sangat disunnahkan, bahkan ibadah ini lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah yang lain dalam hari raya, itu adalah berkurban. Kurban itu pada istilahnya sebenarnya dari bahasa Arab, dari qoriba yaqrabu kurban wa kurbanan begitu. Tapi istilah itu menjadi bergeser, istilah di masyarakat umum itu dianggapnya kurban adalah berkorban, mengorbankan sebagian hartanya untuk dibelikan hewan untuk disembelih pada hari raya. Itu ya sah-sah saja secara orang
pada umumnya begitu. Tapi istilah kurban itu sebenarnya memang munculnya dari bahasa Arab begitu, taqarrub ilallah. Kalau secara istilah fikihnya kita kenal dengan istilah udhiyah. Udhiyah ini jamak dari dohiyah, atau ini juga dari kata doha yang berarti waktu duha, karena memang kesunahan ini di sembelihnya hewan kurban saat waktu duha, dan kebetulan itu hari raya Idul Adha begitu. Kalau kita berbicara istilah begitu, sehingga kurban itu diartikan dari beberapa fikih, khususnya fikih Syafi'iyah. Kita ini nanti akan bahas tentang fikih-fikih Syafi'iyah ya. Kebetulan ini kitab I'anatul Thalibin sebagai acuan dasar, dan nanti ada beberapa kitab yang lain yang akan menjadi bahasan pada malam hari ini. Dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu memang kurban itu adalah ya untuk menyembelih hewan dengan bertujuan ibadah kepada Allah, taqarrub ila Allah begitu. Itu adalah kurban dengan istilah udhiyah yang jamak dari dohiyah itu tadi. Nah, sehingga kurban ini menjadi ibadah yang utama dalam hari raya Idul Adha begitu. Lah keutamaannya banyak. Kalau kita berbicara keutamaan, mulai dari keutamaan yang sudah ada di hadis, beberapa janji pahalanya dan lain sebagainya, sampai pada keutamaan sosial. Kalau kita berbicara keutamaannya, bisa juga ini memiliki keutamaan amal yang paling afdol, amal kesunahan yang paling afdol dilakukan di hari raya Idul Adha itu ya berkurban, termasuk pahalanya diterima oleh Allah, karena itu tadi taqarrub ilallah, sehingga pahalanya langsung diterima oleh Allah. Itu sampai di dalam hadis dijelaskan bahwa darah yang disembelih itu tidak akan nyampe ke bumi ini sebelum pahalanya sudah diterima oleh Allah begitu. Jadi mulai disembelih itu sudah diterima oleh Allah. Termasuk kurban ini, nanti hewan ini diperumpamakan datang di waktu hari kiamat menjadi kendaraan bagi orang yang berkurban gitu, dalam melewati wat siratal mustaqim. Itulah beberapa keutamaannya. Sementara keutamaan sosialnya, bagi yang berkurban secara individu dia tidak egois satu, karena memikirkan kepentingan umum juga, bisa berbagi Pak ya. Ya bisa berbagi, sehingga secara sosial ini bagian dari sosial yang luar biasa. Kalau diperumpamakan dengan hari raya Idul Fitri, itu ada zakat yang bisa dibagikan kepada mustahiknya. Kalau dalam hari raya Idul Adha ini ada kurban yang bisa dibagikan kepada mereka juga gitu. Itu dalam keutamaannya. Hukumnya bagaimana ya? Hukum berkurban, hukum dasarnya adalah secara fikih Syafi'iyah itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Ada yang menyebut juga sunnah muakkadah kifayah begitu. Jadi kalau dalam sebuah keluarga, kepala keluarga yang bertanggung jawab di keluarga itu mampu, ya disunahkan untuk berkurban cukup satu dari keluarga itu begitu, karena sunnah muakkadah yang kifayah. Tapi kalau satu orang ya menjadi sunnah muakkadah ain. Cuma secara umum Syafi'iyah mengatakan ya sunnah muakkadah bagi siapa saja, bagi orang perorangan sunnah muakkadah begitu. Ada nanti ketika hukum aridinya bisa muncul itu menjadi hukum wajib ketika kurban itu dinadar ya, menjadi nadar, dinadari. Lah kebanyakan kejadian di masyarakat itu menjadi
hukum nadar. Lah ini yang penting nanti bisa dibahas sebenarnya. Karena hukum sunnah dan hukum nadar itu konsekuensi hukum pentasarrufan dagingnya dan lain sebagainya itu menjadi berbeda semua. Nadar dengan yang mandubah. Begitu. Itu hukumnya. Lalu bagi siapa? Begitu kan? Nah, bagi siapa disunahkan? Disunahkan bagi orang yang merdeka, yang mampu. Lah ukuran mampu ini bagaikan mampunya di dalam bab zakat itu. Kalau dalam bab zakat itu mampu di hari raya dan malamnya itu untuk menafkahi, membiayai dirinya dan keluarganya. Tapi kalau di sini mampu itu Syafi'iyah menyebutkan bahwa yang disunnahkan bagi orang yang mampu itu mampu untuk membiayai, menafkahi dirinya dan keluarganya selama 4 hari. Hari raya, 3 hari tasrek, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kalau dia mampu untuk membiayai dan ada lebih cukup untuk membelikan hewan kurban untuk berudhiyah itu sunnah. Begitu. Bagi orang yang merdeka, yang mampu. Itu banyak catatan-catatan dalam kitab ya, kitab matnennya itu begitu. Tapi sebenarnya ada beberapa ketentuan juga yang harusnya yang sunnah itu ya bagi yang sudah Islam begitu. Terus juga ya taklif, ya berakal, terus pintar. Karena kalau anak kecil juga nggak disunahkan, kecuali ya anak kecil itu ya sudah mampu karena kaya dan yang mengudhiyah atau yang mengkurbankan hewan untuk dia adalah orang tua laki-laki atau kakek gitu. Maka itu tetap disunahkan, tapi dari kekayaannya si anak, Kekayaan anaknya sendiri. anaknya sendiri gitu. Itu hukum sunnahnya, dan itu bisa menjadi nadar, menjadi wajib, itu tidak sunnah lagi kalau udhiyah itu diucapkan begitu, janji untuk berkurban. Terjadi beberapa di masyarakat awam bahwa masyarakat yang mau berkurban itu bercerita, ihbar saja. Kalau di kalangan Syafi'iyah terutama di Ibnu Hajar, Romli itu menyebutkan ihbar itu sudah nadar. Ini hewan kurban saya, ini jadi nadar. Apalagi kebiasaannya masyarakat kurban ini diwakilkan, nyembelihnya diwakilkan, ngomong kepada yang bagian menyembelih atau dibagikan ke panitia masjid, diwakilkan, diberikan pada panitia masjid, pada pondok pesantren dan sebagainya. Ini kebanyakan prakteknya menjadi nadar, dan ini penting untuk diingat. Itu ya, singkat saja. Lalu kapan waktunya? Waktu disunahkan berkurban, menyembelih hewan kurban itu berawal dari tulu usams. Jadi ketika matahari itu sudah muncul dan ditambah kira-kira cukup untuk melakukan 2 rakaat sholat dan khutbah secara ringan-ringan saja, itu sudah masuk pada waktunya berkurban, waktunya untuk nyembelih hewan kurban. Tapi yang lebih afdol itu irtifa usams. Jadi matahari itu sudah muncul, sudah tinggi, kira-kira waktu duha itu. Kalau diukur menit itu 16 menit ke atas dari tulu usams, dari munculnya matahari. Lah itu baru sunnah. Ya, kebanyakan disembelih setelah melakukan sholat hari raya. Begitu. Nah, sampai kapan ini? Sampai terakhir ayyamut tasrik. Terakhir hari-hari tasrik. Hari tasrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lah dalam hitungan hari Hijriyah
terakhir itu ya di maghrib hari 13 Dzulhijjah, terakhir ayam tasrek itu sudah selesai waktu berkurban. Kalau nyembelih di luar itu ya tidak terjadi kurban. Tapi ini dalam urusan mandubah ya, kurban yang disunahkan. Kalau kurban yang wajib, ketika tidak bisa dilakukan penyembelihan selama 4 hari itu, gimana? Ya tetap harus disembelih walaupun di hari ke-14 Dzulhijjah, ke-15 ataupun setelahnya. Tapi tetap dapat kesunahan berkurban, Pak. Loh, karena wajib, makanya harus disembelih sebagai kodok, sebagai ganti, begitu. Nah, bedanya dengan sunnah itu tadi. Kalau sunnah ya 4 hari itu saja, 4 hari. Hari raya Idul Adha, 3 hari tasrek, 11, 12, 13. Begitu. Itu dalam urusan harinya. Lalu syarat hasil kesunatannya bagaimana? Termasuk tadi itu menjadi syarat hasil kesunatan adalah dia yang mampu, dia yang merdeka, begitu. Tapi ada tambahan, syarat hasil kesunatan itu jika dalam penyembelihan itu ada niat berudhiyah, begitu, niat kurban. Ini penting. Lah niat itu yo tempatnya di hati, tapi disunahkan untuk melafatkan. Lah dalam melafatkan ini penting juga, kalau mau dibahas yo harus pas, begitu. Ya memang disunahkan melafatkan, tapi kalau salah melafatkan menjadi tidak sunnah lagi, menjadi nadar, begitu, menjadi nadar. Loh sebenarnya urusan wajib dan sunnahnya udhiyah atau kurban ini pahala lebih banyak pahala nadar, jelas pahala wajib daripada pahala sunnah. Tapi konsekuensi hukumnya ini yang perlu diperhatikan, nanti bahasan di belakang, begitu. Lah artinya ketika niat, katakan niat dalam udhiyah itu bisa dengan begini, nawaitul udhiyah al-masnunah, gitu ya, niat untuk menyembelih hewan kurban yang disunahkan, begitu. Atau nawaitu ada sunnati tadhiyah, begitu, niat untuk melaksanakan kurban yang sunnah, begitu. Lah ketika dia niatnya dilafatkan dengan saya nyembelih kurban ini, begitu, jadi udhiyah gitu saja, itu bisa jadi nadar itu. Jadi beberapa ulama sudah ngomong itu sudah nadar, begitu, dan menjadi wajib itu, begitu. Begitu ya. Kalau berbicara syarat hasilnya kesunatan, sekarang berbicara syarat hasilnya atau sahnya sebuah kurban. Udhiyah itu bisa sah bagaimana? Yo menggunakan hewan lah ya. Kalau nadarnya menggunakan uang ya nggak sah. Hewan, kriteria hewannya juga banyak, begitu. Dan syarat keabsahan hewannya juga diatur. Kenapa ini banyak pengaturan? Karena kurban ini bagian dari ibadah yang tertentu, begitu. Bukan hanya sekedar sedekah, begitu. Lah ini ibadah yang diatur khusus karena memang khusus ini. Maka syarat sahnya kurban yang disembelih adalah salah satunya gebas, ya. Terus kambing kacang, begitu. Lalu ya sapi atau kerbau, terus onta. Lah kalau yang gebas ini syaratnya harus sudah umur 2 tahun. Artinya sudah itu secara tahdidiyah, secara hitungan hari kalender hijriyah itu sudah genap 2 tahun, masuk 3 tahun, begitu. Itu kalau tidak puel ya. Kalau puel walaupun kurang dari 2 tahun nggak apa-apa. Berarti menghitungnya itu dengan kalender hijriyah, kalender hijriyah, 2 tahun. Lah yang kedua itu kambing kacang. Oh maaf ya,
tadi itu yang kambing gebas itu 1 tahun, masuk 2 tahun. Salah tadi, saya mau baca yang mukzin ini, yang kacang. Lah kalau yang gebas itu 1 tahun penuh, masuk 2 tahun. Lah sementara yang mukzin atau yang kacang ini genap 2 tahun, masuk 3 tahun. Lah yang sapi sama atau kerbau itu genap 2 tahun, masuk 3 tahun. Lah onta itu 5 tahun, masuk 6 tahun. Begitulah. Khusus untuk yang ibil sama bakor, sapi dan onta ini boleh diperuntukkan 7 orang. Begitu. Tidak harus untuk 1 orang. Kalau kambing itu 1 orang. Begitu. Itu syarat-syaratnya, termasuk syarat hewan yang cukup untuk dijadikan kurban selain umurnya tadi juga ada syarat tambahan. Termasuk hewan itu harus sehat, tidak ada aib, aib cacat yang menyebabkan kurangnya daging. Karena kurban ini kan tujuannya untuk memberikan daging, memberikan daging kepada, mentasarufkan kepada penerimanya. Begitu. Gimana? Ini banyak ini. Ya intinya tidak aib itu ya antara lain tidak buta sebelah, begitu. Termasuk juga tidak ada tidak ada penyakit yang sakit beneran gitu. Kambingnya nyata sakit mau dikurban gitu. Termasuk juga tidak kurus. Kalau kurus dagingnya mau diberikan ke siapa? Begitu. Kan ada dagingnya gitu, gimana ya? Termasuk juga tidak terpotong ekornya, tidak terpotong telinganya dan lain sebagainya gitu. Kalau hanya terpotong di tanduknya karena tidak mengurangi daging, itu nggak apa-apa. Begitu. Intinya sehat dan tidak ada aib, ya. Itu. Lalu kepada siapa ditasarufkan? Udhiyah ini ditasarufkan ke siapa? Loh, ini penting. Tadi itu ketika kita bahas ada hukum sunnah, ada hukum wajib dalam berkurban. Ketika sunnah, maka tasarrufnya itu bisa dimakan dirinya sendiri dan keluarganya, bisa disedekahkan itu ya untuk orang fakir miskin, orang yang minta-minta dan sebagainya. Lah yang ketiga bisa dihadiahkan. Kalau dihadiahkan ini umum, lebih umum, bisa ke orang kaya dan lain sebagainya. Begitu. Lah bisa 3 kalau mandubah, nadar yang disunnahkan. Begitu. Nah, cuma ukuran ulama ada beberapa yang mengatakan ukurannya bisa sepertiga, ya sepertiga dimakan dirinya dan keluarganya maksimal sepertiga, dihadiahkan maksimal juga sepertiga, begitu. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau sisanya ya disedekahkan. Begitu. Tapi lebih utama, afdolnya itu makan secukupnya. Makan secukupnya itu tidak lebih dari 30-an, 3 suapan untuk dirinya sendiri. Begitu. Selebihnya ya disedekahkan semua ya tidak apa-apa. Begitu. Itu kalau yang mandubah, begitu. Cuma kalau yang manduro, yang nadar, yang wajib itu, maka tasarrufnya itu haram untuk dimakan dirinya. Haram. Loh, ini penting ini. Lah termasuk tidak boleh juga haram tuh dihadiahkan. Loh, gimana kan? Ya disedekahkan. Kepada siapa? Fakir miskin. Nah, ini ketika nadar itu sudah jadi udhiyah itu sudah jadi nadar, sudah jadi wajib. Sementara orang-orang pada umumnya ketika dia menyembelih sendiri, ya keluarganya ikut makan, dirinya ikut makan, itu tidak boleh. Begitu. Berarti lebih luas penerimanya yang disunahkan, ya, ya, disunahkan. daripada termasuk ketika diwakilkan kepada yang
apa ya, kepanitiaan nada dan sebagainya, itu diberikan ke siapa? Nah, ya kan? Jangan dihadiahkan, itu disedekahkan. Itu intinya beberapa pandangan umum tentang udhiyah, tentang kurban. Saya kira itu cukup dulu dan nanti bisa rincinya lebih pada pertanyaan saja. Begitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan pandangan umum yang telah dipaparkan begitu detail oleh narasumber kita, yakni Ustadz Syukron. Baiklah, marilah kita memasuki sesi yang kedua, yakni pembahasan tentang permasalahan yang sering muncul di dalam masyarakat.